Pak Prabowo dipanggil sebagai Menhan membahas soal proposal damai yang diajukan oleh Pak Prabowo. Terkait dengan hal tersebut, sebenarnya Pak Menhan sudah bicara santai dengan Pak Presiden di Kuala Lumpur terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menhan di Shangri-La Dialogue pada beberapa waktu yang lalu di Singapura. Di Kuala Lumpur sempat bicara santai terkait dengan itu, dan apa yang disampaikan oleh Pak Menhan itu paralel dengan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Oke, jadi kemarin ketika dipanggil ke istana tidak membahas soal itu? Secara spesifik sebenarnya sudah dibahas ketika di Kuala Lumpur secara ringan begitu. Kemudian kemarin saya belum mendapat informasi yang lengkap apakah pembicaraan kemarin juga terkait dengan hal tersebut. Karena kan kita dengar Presiden Jokowi menyatakan saya akan panggil Pak Prabowo untuk soal di proposal perdamaian Rusia Ukraina. Nah, usulan damai itu murni dari pribadi Pak Menhan atau ada masukan dari pihak lain, dari kementerian lain? Yang pertama harus dipahami, Mbak, itu adalah forum diskusi elit-elit pertahanan yang terbuka. Artinya ada brainstorming di situ, semua usulan, semua upaya-upaya pembicaraan damai itu disampaikan Pak Prabowo di forum itu. Apalagi Pak Prabowo adalah salah satu Menteri Pertahanan yang rutin bicara di forum Shangri-La Dialogue. Jadi terbuka dengan berbagai usulan. Yang jelas apa yang disampaikan Pak Prabowo berlandasan konstitusi kita, dan itu adalah sikap resmi Presiden juga ketika berupaya untuk melakukan upaya perdamaian. Tidak ada instruksi atau arahan dari Presiden untuk berbicara soal itu kan di Shangri-La Dialogue? Tentu, Mbak, apa yang dilakukan Pak Prabowo adalah tafsir terhadap upaya Presiden selama ini, dan itu juga tafsir, sikap Indonesia, apalagi kan beliau Menteri Pertahanan, tentu beliau melaksanakan tugas-tugas operasionalistik dari apa yang sudah digariskan oleh Presiden. Anda, Mbak Cindy, Anda jadi menteri tapi kemudian tidak mampu menerjemahkan apa yang disampaikan Presiden, itu justru menteri yang bermasalah. Jadi kalau kemudian Anda berusaha mempersalahkan karena ini tidak ada arahan, itu keliru. Tidak mempersalahkan, tapi ini kan menjadi pro dan kontra dan juga kritik ini, Bung Daniel. Ini untuk menjawab, Anda memberikan, karena saat ini kritikan juga tetap ada untuk Prabowo Subianto, begitu. Betul. Kalau saya dalam posisi rakyat Indonesia, saya bangga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, karena ada tokoh yang berani membuka dialog itu, kemudian mendorong kita untuk Ukraina dan Rusia untuk berusaha berdamai, dan kemudian kita juga menyampaikan kearifan Asia dan sebagainya. Jadi apa yang dilakukan Pak Prabowo itu adalah apa yang sudah dimulai oleh Presiden. Jadi tidak ada yang di situ yang melanggar konstitusi atau melanggar arahan Presiden. Begitu, Mbak Cindy. Oke, karena kritikan terus ditujukan kepada Pak Prabowo, ada juga Presiden menyatakan saya akan panggil Pak Prabowo soal ini. Ini kan jadi tanda tanya juga, Bung Daniel. Jadi harus ditanyakan kepada Kementerian Pertahanan, Anda sebagai juru bicara Prabowo, Menhan menjelaskan soal ini. Nah, Prof. Tadi kan juga dijelaskan. Saya sudah jelaskan berulang kali terkait dengan itu. Jadi kalau terkait dengan dipanggil oleh Presiden, itu hal yang biasa. Presiden ingin tentu mendengarkan detail terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Setelah dijelaskan secara ringan misalnya ketika di Kuala Lumpur, justru itu adalah hal yang positif. Itu pertama. Kemudian kedua yang perlu dipahami adalah ini adalah langkah yang sangat positif. Artinya apa? Indonesia ingin menempatkan diri itu konsisten merawat komitmen kita mendorong perdamaian. Jadi kita bicara terus-menerus terkait dengan perdamaian ini, dan kita tidak ingin seperti saudara-saudara kita di Eropa atau NATO dan kawan-kawan yang kemudian
terlibat dan mendukung pun demikian dengan negara lain seperti Korea Utara dan sebagainya. Baik. Kita ingin memposisikan diri kita sebagai mediator, ingin mendorong dialog antar kedua negara, terlepas apakah itu disetujui atau diterima atau ditolak, itu hal lain. Yang jelas kita konsisten menyuarakan komitmen kita mendorong perdamaian. Dan ini itu alasannya kenapa Anda mengunggah momen Jokowi Prabowo di Kuala Lumpur sampai tertawa bahwa tidak ada apa-apa, tidak ada yang salah dari pernyataan Prabowo itu di Shangri-La Dialogue. Itu maksud Anda? Iya, betul. Karena apa? Karena ini menjadi dialognya tidak konstruktif lagi ketika diarahkan pada sentimen politik. Itu yang tidak kita senangi. Nah, ketika kemudian ini dibangun dengan dialog yang ilmiah, dialog yang untuk orang-orang yang memahami diplomasi internasional dan sebagainya seperti Prof. Hikmanto dan lain-lainnya, ini menjadi hal yang positif begitu. Jadi tapi kemudian ketika ditarik ke sentimen politik, ya itu tergantung suka atau tidak suka dengan Pak Prabowo akhirnya. Baik. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.